Oke, baik Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang di acara webinar nasional dengan tema Revitalisasi Bahasa Daerah di Era Global pada hari ini, Kamis 30 Oktober 2025, yang diselenggarakan oleh ALTI Cabang Palopo berkolaborasi dengan ALTI Pusat. Baik Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, dalam Zoom meeting ini telah gabung bersama kita yang terhormat Presiden ALTI Pusat, dalam hal ini Ibu Dr. Mainarni Susilowati MID, beserta jajaran. Telah gabung juga bersama kita yang kami hormati Ketua ALTI Cabang Palopo, Ibu Profesor Dr. Rusdiana Junaid MHum MA, beserta seluruh pengurus ALTI Cabang Palopo. Kemudian yang kami hormati juga narasumber kita pada hari ini tentunya yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Dalam hal ini Bapak Dr. Katubi MHum dan Bapak Dr. Masrudin MHum. Serta yang kami hormati pula seluruh ketua dan anggota pengurus ALTI cabang se-Indonesia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan seluruh peserta webinar yang kami hormati dan kami banggakan, yang berasal dari berbagai macam latar belakang, diantaranya Bapak Ibu dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan untuk join dalam Zoom meeting ini untuk melaksanakan sedaring ya. Jadi ALTI Pusat menyebutnya sedaring, seminar dalam jaringan ya, dengan tema revitalisasi bahasa daerah di era global. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini juga mohon izin perkenalkan, saya atas nama Jusriati SPD MPD, saya yang akan memandu acara kita pada siang hari ini dari awal hingga akhir. Baik Bapak Ibu sekalian, mari bersama kita mengawali kegiatan hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya agar kegiatan kita pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah bersama kita membaca doa di mana dalam kesempatan ini doa akan dipimpin oleh Bapak Nasriandi SPD MHum. Untuk itu kepada beliau dengan hormat kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya untuk memandu doa sesuai dengan tuntunan agama Islam. Dan untuk Bapak Ibu yang lain, silahkan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam setiap kesempatan, kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Curahkanlah kasih sayang-Mu pada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul secara daring untuk melaksanakan kegiatan Sedaring ALTI Bulan Bahasa 2025 dengan tema revitalisasi bahasa daerah di era global. Jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu kepada semua yang mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Hadi, acara ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridho-Mu semata. Untuk itu ya Allah, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankannya dengan baik. Jadikanlah kami semua yang mengikuti webinar hari ini untuk menjadi generasi unggul di masa depan, yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Qadir, Zat yang Maha Kuasa, berikanlah
kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kepada kami berkah dan ampunan-Mu, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Nasrian di SPDM HUM telah bersedia memimpin doa dalam kegiatan kita kali ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sesaat lagi kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia, dalam hal ini Ketua ALTI Cabang Palopo. Untuk itu, kepada yang terhormat Ibu Profesor Dr. Rusdiana Junaid MHUM MA, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oh ya, sebelum lanjut, saya ingin mengonfirmasi terdengar suara saya kah? Atau butuh? Terdengar dengan jelas, Prof. Kedengaran. Baik, terima kasih. Eh, yang sebelum saya lanjut, saya ingin menyapa yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Presiden ALTI Pusat, Ibu Dr. Menarni Eswati, PhD, MA. Yang saya hormati dan kita banggakan para narasumber. Yang pertama, saya sapa Kepala Pusat Preservasi Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Kutubi MHUM, dan narasumber yang kedua, beliau adalah Koordinator Divisi Pengembangan Organisasi ALTI Cabang Palopo, Bapak Dr. Masrudin MHUM. Alhamdulillah sudah bergabung, walaupun tadi beliau masih dalam perjalanan ke Surabaya. Yang saya hormati para pengurus ALTI Pusat, yang saya hormati para pengurus cabang ALTI seluruh Indonesia, yang saya hormati para dosen, guru, adik-adik mahasiswa, serta seluruh peserta sedaring nasional yang berbahagia. Mengawali laporan dan sambutan saya ingin mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti sedaring nasional dengan tema revitalisasi bahasa daerah di era global. Yang hal ini sebenarnya adalah program kerja ALTI Pusat, namun diamanahkan kepada ALTI Cabang Palopo sebagai penyelenggara. Dan walaupun persiapannya sangat singkat, tapi alhamdulillah melalui kesempatan ini saya ingin melaporkan bahwa tadi malam ketika kami rapat itu peserta yang mendaftar baru sekitar kurang lebih 100, dan pagi-pagi alhamdulillah menghampiri angka 500. Namun demikian yang hadir pada saat ini baru 200-an, karena sebagian besar juga masih ada, terutama ada 2 kelas mahasiswa saya memang izin pukul 3 baru bisa join. Jadi yang lain itu masih sementara akan menyusul mengikut. Nah, pelaksanaan kegiatan ini terus terang sangat banyak dibantu oleh ALTI Pusat, dan memang dibutuhkan kolaborasi
dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Pada kegiatan ini juga nanti insya Allah akan disahkan Alti cabang Makassar. Jadi kegiatan ini selain daring nanti akan ada kegiatan lain. Nah, hadirin yang saya muliakan, bahasa daerah adalah jiwa dan denyut nadi kebudayaan bangsa. Dalam setiap kata tersimpan sejarah, nilai moral dan pandangan hidup nenek moyang kita. Sebagaimana pepatah Bugis mengatakan, ada nato napo gau, bahasa nato napo pake. Artinya, adat seseorang menentukan perilakunya. Bahasanya mencerminkan budi pekertinya. Namun hari ini di tengah arus globalisasi yang deras, bahasa daerah kita perlahan mengalami kemunduran. Banyak anak muda yang lebih fasih berbahasa asing dibanding bahasa ibunya sendiri. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kegiatan ini nanti akan dibahas oleh dua narasumber kita. Saya tahu yang akan dia bahas oleh narasumber kedua itu bahasa Woto itu sudah betul-betul nyaris punah gitu. Nah, untuk menguatkan identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia di mata dunia, nah tentu ini kita perlu melakukan revitalisasi. Nah, saya juga ingin mengutip pepatah Minangkabau yang mengatakan alam tak kembang jadi guru, bahwa kearifan sejati bersumber dari kehidupan dan budaya kita sendiri. Maka melalui kegiatan ini mari kita belajar untuk menimba ilmu dari akar budaya lokal agar tetap kokoh sekaligus adaptif di era global. Saya mengajak kepada seluruh dosen dan mahasiswa dan peserta sedaring untuk menjadi penutur kebanggaan bangsa yang tidak hanya cakap dalam ilmu, tetapi juga bangga berbahasa daerah. Karena dengan bahasa kita tidak hanya berbicara, tetapi juga meneguhkan jati diri. Akhir kata, semoga sedaring ini menjadi ruang refleksi dan inspirasi bagi kita semua untuk tumbuh dan terus menumbuhkan cinta pada bahasa daerah, bahasa yang menyatukan masa lalu, masa kini, dan masa depan Indonesia. Menutup sambutan saya, perkenankan saya membacakan pantun. Mentari pagi bersinar cerah, burung bernyanyi di dahan jati. Bahasa daerah tak boleh punah, itulah tanda cinta sejati. Baik, luar biasa. Satu lagi. Burung nuri terbang beriring, hinggap di dahan sambil bernyanyi. Revitalisasi bahasa takkan teriring tanpa kolaborasi lintas generasi. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya minta nanti kegiatan ini akan dibuka tentunya oleh ya, Ibu Presiden dan memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Terima kasih banyak atas laporan sekaligus sambutan yang sempat disampaikan. Baik, Bapak Ibu, kembali kami menginformasikan bahwa dari sambutan beliau tadi ya, dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa nanti materinya ini akan betul-betul menarik karena terkait dengan bahasa daerah. Untuk itu kami informasikan kepada Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa bahwa saja jika ada mahasiswa atau teman-teman yang belum sempat join dalam grup ini, dikarenakan yang terbatas ya untuk aksesnya, dapat disaksikan langsung di kanal YouTube Alti Pusat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan di-share ke rekan-rekan atau mahasiswa kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan melangkah ke acara berikutnya. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menginformasikan bahwa ALTI atau singkatan dari Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia tentunya terus berkomitmen untuk menjadi wadah kolaborasi dalam pengembangan bahasa dan ilmu pendidikan. Nah, seperti yang kita saksikan dalam Zoom ini Bapak Ibu, pengurus ALTI yang ada berasal dari berbagai daerah ya, seluruh penjuru yang ada di Indonesia.
Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini pula Bapak Ibu, kita akan mendengarkan nanti sambutan dari Presiden ALTI dan juga sekaligus kita akan menyaksikan pelantikan pengurus ALTI cabang Makassar yang dimana tentunya ini akan menjadi bukti bahwa memang ALTI itu tersebar di mana-mana, dimanapun dan kemanapun Anda berada, insya Allah di sana akan ada ALTI menanti kita semua ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik tanpa berlama-lama, langsung saja dengan hormat kita undang Ibu Dr. Mainarni Susilowati MID untuk membawakan sambutannya sekaligus melantik pengurus ALTI cabang Makassar. Dengan hormat kami persilahkan Ibu. Terima kasih Ibu Justriati yang baik. Mohon izin Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang maha baik, yang maha kasih. Tuhan yang selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Pada siang hari ini dan sore hari ini untuk teman-teman Bapak Ibu yang ada di Indonesia bagian timur, Alhamdulillah Allah melimpahkan rahmat kesehatan untuk kita semua sehingga kita bisa mengikuti kegiatan kita di siang dan sore hari ini. Salawat dan salam kita selalu panjatkan ke Rasul yang mulia Muhammad SAW yang telah memberikan kita kebaikan yang untuk kita sebarkan bukan hanya untuk umat manusia tapi juga untuk alam semesta. Yang sama-sama kita hormati tim pengurus ALTI baik itu di pusat maupun cabang di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini sudah hadir Bapak Ibu sepertinya dari Maulabo. Saya tidak bisa mendeteksi teman-teman dari Sabang, tapi ada teman-teman dari Maulabo yang hadir, kemudian ada juga teman-teman dari NTT, kemudian di Halmahera juga hadir pada siang hari ini. Dan tentu saja kita menyambut dengan hangat dua pembicara kita, Bapak Dr. Katubi yang sudah berkenan hadir meskipun dalam waktu yang singkat karena sebenarnya sudah beberapa waktu yang lalu saya ALTI ngundang beliau tapi pada waktu itu waktunya kurang sesuai, tapi alhamdulillah pada bulan Oktober bulan bahasa yang merekatkan kita semua, beliau berkenan untuk berbagi ilmu. Dan tak lupa juga pembicara kedua kita, Pak Dr. Masrudin dari ALTI Palopo. Beliau juga sebagai Wakil Rektor UIN Palopo yang sudah meluangkan waktunya meskipun kegiatan sangat padat. Tadi saya mendapat informasi beliau baru saja landing di Surabaya. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa duduk manis di hotel Pak Masrudin. Sehingga nanti kita semua bisa menyimak paparan yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita yang luar biasa. Dan yang paling menyenangkan untuk kegiatan hari ini bahwa ternyata dua narasumber kita itu teman baik. Jadi kalau Gen Z mengatakan mereka sebenarnya bestie Bapak Ibu. Jadi hari ini di forum ALTI kita mempertemukan dua sahabat hebat yang sama-sama mempunyai komitmen tinggi untuk melestarikan bahasa daerah kita melalui tugas yang diamanahkan untuk Pak Katubi dan melalui riset yang sudah dilakukan oleh Pak Masrudin. Bapak Ibu, UNESCO menyatakan bahwa ini informasi agak lama tahun 2023 bahwa di seluruh dunia itu ada sekitar 7.600 bahasa daerah. Tetapi sayangnya kita juga mendapatkan informasi yang kurang menyenangkan bahwa berdasarkan hasil riset, nanti Pak Katubi boleh saya dikoreksi, setiap 2 minggu itu ada satu bahasa daerah yang dinyatakan punah. Karena itulah UNESCO di tahun 2022 sampai 2032 itu mencanangkan gerakan melalui kegiatan yang disebut dengan International Decade of Indigenous Languages. Dan ini alhamdulillah hari ini kita respon kegiatan UNESCO itu dengan melakukan sedaring pada hari ini dengan dua narasumber yang bisa menyasar di program UNESCO ini. Lalu informasi dari Badan Bahasa juga menyatakan di tahun 2019 dan ternyata datanya juga masih relatif sama di tahun 2024 bahwa di Indonesia sekarang hanya
tersedia 718 bahasa daerah. Itu pun dengan catatan ada 18 bahasa daerah kita yang berstatus aman. Aman itu berarti masih ada penutur aslinya. Tetapi kemudian ada 21 bahasa daerah yang rentan, kemudian ada 3 bahasa daerah yang mengalami kemunduran, ada 29 bahasa daerah kita yang terancam punah, 8 bahasa daerah kita dalam kondisi kritis, dan ada 5 bahasa daerah yang punah. Kalau tidak salah, saya bertemu dengan salah satu profesor di ENU, mohon maaf saya lupa menyebutkan namanya, pada tahun 2014 saja itu sesungguhnya di Papua, termasuk Papua New Guinea, itu masih ada 1.750 bahasa daerah, dan sekarang jumlahnya sudah semakin sedikit. Nah, itulah kenapa kemudian di hari peringatan Sumpah Pemuda ini, di mana bahasa menjadi poin penting dalam kehidupan bernegara kita perlu berpikir ulang, mengkaji kembali bagaimana sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan untuk merevitalisasi bahasa daerah kita. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Rusdiana tadi, bahwa bahasa tidak hanya sekedar alat komunikasi, bahasa adalah identitas. Dalam bahasa kemudian kita dalam konteks Indonesia, bahasa juga menunjukkan bukan hanya sekedar identitas, tapi di situ ada tata nilai, kemudian cara hidup, cara pandang yang juga melekat di dalamnya. Kita sangat bisa melihat bagaimana ekolinguistik itu dinyatakan dalam cara berbahasa kita, bagaimana kemudian aspek sosiolinguistik itu menunjukkan bagaimana tingkat kesopanan dan lain sebagainya. Jadi bahasa mempunyai peran yang sangat penting, terutama bahasa daerah, di mana pertama kali kita gunakan di awal kehidupan kita untuk berkomunikasi. Saya mohon izin dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim untuk membuka kegiatan sedaring webinar nasional, sedaring atau webinar nasional revitalisasi bahasa daerah di era global. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selamat berselancar di Luwu, Bapak Ibu. Tentu saja ditemani dengan ide-ide brilian dari Bapak Dr. Katubi dan Bapak Masrudin. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Presiden. Terima kasih Baik. Ibu Mel. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi sambutan dari Ibu Presiden ALTI, Ibu Dr. Mainarni Susilowati MID. Untuk itu, kepada Ibu kami ucapkan terima kasih banyak atas sambutannya, dan juga terima kasih karena telah menjadi salah satu pelopor terbentuknya ALTI Pusat yang kemudian berkembang sampai ke daerah-daerah seperti Makassar, Palopo, dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, tadi juga kita telah menyaksikan pelantikan rekan-rekan kita untuk cabang Makassar. Untuk itu, mewakili seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan kali ini, kami mengucapkan selamat dan sukses Bapak Ibu yang telah dilantik tadi sebagai pengurus ALTI cabang Makassar untuk masa bakti 2025-2027. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki agenda utama kita pada hari ini, yaitu tentang pemaparan materi dengan tema revitalisasi bahasa daerah di era global ini, yang nantinya akan dibawakan atau dipaparkan oleh dua narasumber kita. Nah, perlu selaku MC saya menginformasikan Bapak Ibu bahwa untuk sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab nantinya itu akan dipandu oleh moderator kita pada siang hari ini. Mohon izin untuk memperkenalkan, beliau adalah Ibu Dr. Hapira Patang M.Hum. Beliau merupakan salah satu dosen program studi pendidikan bahasa Inggris pada Universitas Cokro Aminoto Palopo. Untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja Ibu moderator, Ibu Dr. Hapira Patang M.Hum, kami persilahkan untuk menghandle jalannya acara berikutnya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu Jusriati selaku MC sedaring kali ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Izinkan kami menyapa dulu yang terhormat Ibu Presiden ALTI, Ibu Dr. Menarni Susilawati MID, beserta seluruh pengurus ALTI Pusat yang bergabung pada room kali ini. Yang kami hormati Ibu Prof. Dr. Rusdiana Junaid, MHum MA, selaku Ketua ALTI Cabang Palopo, beserta seluruh pengurusnya yang kali ini sebagai penyelenggara sedaring revitalisasi bahasa. Yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan pengurus ALTI cabang se-Indonesia, termasuk yang tadi baru saja dilantik untuk cabang Makassar. Selamat Bapak Ibu. Yang kami hormati tentu Bapak Ibu dosen, guru, praktisi pendidikan, pemerhati budaya, dan juga ada mahasiswa yang juga bergabung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung di Sedaring kali ini. Dan tentunya yang kita banggakan yaitu dua pakar bahasa yang akan menjadi narasumber pada kegiatan Sedaring kita kali ini. Kita sapa dulu yaitu Bapak Dr. Katubi MHum. Assalamualaikum Bapak. Sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya ada Bapak Dr. Masrudin MHum. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Apira. Sehat Bapak ya, Pak Katubi dan Pak Masrudin ya. Sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat ini. Baik Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta Sedaring, saya Hafirah Patang yang akan memandu jalannya diskusi yang sangat penting hari ini. Di tengah arus globalisasi yang tak terhindarkan, tema Sedaring kali ini yaitu revitalisasi bahasa daerah di era global, tentu akan menjadi seruan bagi kita untuk tidak melupakan akar budaya dan identitas bangsa. Hadirin sekalian, untuk langsung menggali lebih dalam mengenai tantangan dan strategi revitalisasi bahasa daerah di era digital ini, telah hadir bersama kita pakar yang tadi telah kita sapa. Dan sebagai informasi bahwa Sedaring kali ini itu akan kita bagi dalam dua sesi materi. Ini tuh akan kita bagi dalam dua sesi materi, di mana setiap pemateri akan menyajikan materinya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi. Setelah itu kita akan lanjut kepada materi yang kedua. Bapak Ibu peserta boleh nanti memberikan pertanyaan atau tanggapan secara langsung di ruang Zoom ini, atau jika ada yang masih malu-malu boleh via chat. Bapak Ibu ya, kami tunggu nanti supaya Bapak Ibu tidak penasaran lagi terkait materi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk memaksimalkan Baik Bapak Ibu, untuk memaksimalkan waktu, kita akan langsung masuk kepada materi yang pertama. Untuk materi pertama yaitu narasumber kita akan memaparkan materi dengan tajuk revitalisasi bahasa pada era digital, dokumentasi bahasa dan strategi lainnya. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari pemateri kita yang pertama. Mohon izin Bapak Dr. Katubi ini, jadi saya akan menyebutkan saja yang terbaru Bapak ya. Baik, pemateri kita yang pertama adalah Bapak Dr. Katubi MHum. Saat ini beliau adalah peneliti ahli utama dan juga sebagai Kepala Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Beliau menyelesaikan program doktornya pada Universitas Indonesia pada tahun 2010 dan beliau juga pernah menjadi visiting professor pada Tokyo University for Foreign Studies Japan pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Untuk publikasi yang terbaru beliau adalah Vitality of the Wily Papua in Salawati Island, What Makes Wily Papua's Language Endangered. Itu publish pada Nova Science Publishers New York. Kemudian untuk buku yang terbaru yaitu Bapak Katubi itu menulis Kui Indonesian English Dictionary. Nah, itulah CV dari Bapak Dr. Katubi yang kalau dari CV-nya saya lihat beliau ada sapaan akrabnya yaitu Bapak Obing. Bapak ya, ya seperti yang tertulis di layar Bapak Obing Katubi. Baik, Pak Fira. ya, baik, saya kira kita sudah tidak sabar lagi mendengar paparan materi dari beliau kepada Bapak Dr. Katubi. Waktu dan layar kami persilahkan, Bapak. Baik, terima kasih Mbak Afira. Saya panggil Mbak saja ya, biar awet muda ya. Boleh, Iya, Mama boleh. masih muda ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya selalu sehat jiwa dan raga kita. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Presiden Asosiasi Linguistik Terapan Indonesia, ALTI, yang sudah berkenan menghubungi dan berkomunikasi dengan saya. Kemudian juga Bapak Ibu pengurus ALTI yang luar biasa, kemudian narasumber satunya lagi bestie saya. Mas Rudin, udah berapa lama kita tidak bertemu? Alhamdulillah kita ketemu bersilaturahmi di forum ini dan juga Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, mohon izin ya Pak Mas Rudin ya, saya duluan ini. Sini saya melangkahi apa namanya Pak Warek ini ya. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon izin saya share screen sebentar. Hmm, belum tidak muncul ya. Mungkin bisa di-share screen dari Pak Arif. Sebentar Bu ini. Oh, baik. Kelihatan ya Bapak Ibu semuanya? Ya, Sudah kelihatan Pak. tampak, Pak. Sudah tampak. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya, ya ini saya berbagi pengalaman untuk memantik diskusi bukan karena saya pintar atau bagaimana begitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kita semuanya adalah orang-orang yang apa namanya rajin belajar semuanya. Ini banyak profesor di sini juga ya, Ibu Menarni ya. Jadi saya beruntung untuk apa namanya diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman. Ya Bapak Ibu semuanya, ini asli foto saya ya. Karena Bu Menarni harus saya tegaskan begitu karena selalu ada yang nanya gitu. Itu siapa ya Mas Ubing ya gitu. Itu asli saya loh, bukan artificial intelligence. Serius itu foto beneran, foto beneran pakai kamera. Saya bilang, ya. Kayak guyonannya Bu. Kemudian Bapak Ibu semuanya, saya adalah ya, peneliti di Pusat Riset Preservasi Bahasa dan Sastra BRIN.
sebagai peneliti ahli utama. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua tertarik untuk bergabung di pusat riset kami, jadi Bu Menarni saya sekalian promosi mungkin ya, karena kami sebetulnya tiap tahun itu rekrutmen peneliti baru, Bu. Tapi persyaratannya memang harus S3 karena itu untuk apa ya, langsung ditempatkan di level peneliti muda, jadi bukan peneliti pertama. Jadi kalau di kami itu ada levelnya peneliti pertama, peneliti muda, peneliti madya 4A, 4B, 4C, baru peneliti ahli utama. Peneliti ahli utama itu kalau di kampus setara dengan guru besar ya. Nah, kemudian saya diminta membantu tim manajemen di apa namanya pusat riset ini sebagai kepala pusat riset. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang berkenan untuk studi melalui degree by research atau uh, postdoc di tempat kami dan nanti menjadi apa namanya sekalian peneliti permanen di tempat di pusat riset kami itu, karena tiap tahun itu kami membukanya, itu dengan senang hati silahkan hubungi kami. Kami selalu mencantumkan apa namanya alamat email saya, kemudian apa namanya medsos saya dan sebagainya, bukan apa-apa karena saya berharap bahwa apa namanya diskusi kita tentang berbagai topik akademik di bidang bahasa dan kebudayaan itu tidak selesai di dalam forum Zoom meeting seperti ini. Nah, saya akan berbagi pengalaman tentang revitalisasi bahasa pada era digital, terutama aspek dokumentasi bahasa dan strategi lainnya. Mengapa judul ini saya pilih, Bapak Ibu semuanya? Karena salah satu ciri dari masyarakat global, terutama masyarakat global sekarang adalah digitalisasi yang mengubah banyak sekali hal. Nah, salah satunya adalah perkembangan teknologi seperti apa namanya seperti sekarang lah Zoom meeting itu ya Bu Menrani. Dulu mungkin zaman-zaman bukan kita muda, sekarang juga masih muda gitu ya. Maksudnya dulu-dulu sekian tahun yang lalu ya Bu Menrani ya tuh, wah kita kalau harus seminar tuh harus berbondong-bondong datang secara fisik kemana. Seperti tadi ya Bu Menrani misalnya pelantikan pengurus, wah itu harus berbondong-bondong datang dan sebagainya, menghabiskan waktu, tenaga, biaya dan sebagainya ya. Tetapi karena perkembangan dunia teknologi digital memungkinkan banyak hal sehingga jarak dan waktu itu seolah-olah terpangkas ya dengan begitu apa namanya rapinya begitu ya. Nah, salah satu pemanfaatan dari kemajuan teknologi digital untuk bidang bahasa itu adalah penerapan berbagai aplikasi untuk dokumentasi bahasa. Nah, oleh karena itulah saya memantik diskusi ini dengan topik revitalisasi bahasa pada era digital, Jangan dibaca semua, habis itu 15 menit. bahasa dan strategi lainnya. Jadi nanti kita bicarakan. Kenapa saya katakan strategi lainnya? Sebetulnya dengan perkembangan teknologi digital ini ada istilah baru yang bukan baru-baru saja ya, tapi istilah baru dalam pengertian beberapa waktu ini, yaitu digital humanities for social apa namanya social and culture ya, social and culture. Dan kemudian dimunculkan ada digital humanities for safeguarding language and culture. Artinya digital humanities atau uh, humaniora digital untuk apa namanya penyelamatan atau pelestarian bahasa dan kebudayaan. Oleh karena itulah saya katakan di sini dokumentasi bahasa dan strategi lainnya. Kemudian yang kedua, mengapa ini saya selalu kemukakan tentang aspek pentingnya dokumentasi bahasa? Karena masih banyak orang beranggapan bahwa dokumentasi bahasa itu apa namanya masih dalam tanda petik ya konvensional begitu ya. Jadi misalnya membuat apa namanya catatan-catatan, buku tata bahasa dan sebagainya itu sebagai dokumentasi bahasa. Oh iya itu memang gitu ya. Tetapi seiring perkembangan teknologi digital maka dokumentasi bahasa itu apa namanya menjadi satu disiplin ilmu sendiri yang apa namanya bisa memanfaatkan teknologi digital dan bisa diakses publik dari manapun kapanpun oleh siapapun. Ya ini pantas-pantasnya aja lah Bapak Ibu semuanya tadi meskipun sudah dikemukakan juga oleh misalnya Ibu Menarni ya bahwa Indonesia itu adalah negara terkaya, kalau terkaya itu kan paling ya artinya dengan jumlah bahasa terbanyak kedua
ya, kedua di dunia, sehingga Indonesia itu menjadi laboratorium bahasa terbesar kedua di dunia dengan kurang lebih ini kalau tahun 88 sekitar 672 bahasa. Nah, kemudian ada yang menganggap 740 bahasa, SIL tahun 2006, kemudian Lewis tahun 2009 itu menganggap 726 bahasa. Kemudian ini waktu masih menjadi Kemdikbudristek ya, sekarang kan udah berpisah mereka ya. Itu sekitar 718 dan sebagainya. Nah, setidaknya meskipun jumlah itu berbeda-beda, Bapak Ibu, terutama adik-adik mahasiswa itu jangan bingung kenapa itu jumlahnya tidak sama itu ya, karena memang bukan ilmu pasti ya, bukan matematika gitu ya. Perbedaan penggunaan instrumen yang digunakan untuk pemetaan itu akan menghasilkan jumlah yang berbeda. Kemudian perbedaan masifnya pemetaan itu juga menghasilkan jumlah yang berbeda, gitu ya, sehingga jumlah tahun yang berbeda menghasilkan jumlah yang berbeda, gitu ya. Oleh karena itulah jumlah bahasa di Indonesia itu ya sekitar 700-an, ada yang menganggap 718, ada yang 740, 700 sekian dan sebagainya, tapi kan sekitar 700 dan dunia mengakui bahwa kita adalah negara sebagai laboratorium terbesar kedua di dunia. Pantas-pantasnya itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari ratusan bahasa yang dimiliki itu, berapa sih jumlah bahasa yang sudah didokumentasikan secara digital modern yang bisa diakses publik dari manapun dan kapanpun. Jadi Bapak Ibu semuanya mohon izin, ini saya memang tidak memberikan contoh satu misalnya riset di satu bahasa begitu ya. Meskipun saya sebetulnya bisa saja gitu ya, tetapi saya memantik diskusi ini dengan pengalaman tentang pendokumentasian bahasa dengan harapan adalah ini bisa diterapkan di mana saja gitu. Nah, jadi ini menimbulkan pertanyaan banyak pihak. Dari ratusan bahasa yang kita miliki itu, berapa jumlah bahasa yang sudah didokumentasikan secara digital modern yang bisa diakses publik dari manapun dan kapanpun. Nah, ini kenapa saya tanyakan ya Bapak Ibu semuanya, karena salah satu ciri dokumentasi bahasa digital modern itu adalah diarsipkan di tempat yang aman, kemudian arsip itu bisa diakses oleh publik dari manapun dan kapanpun. Jadi selama ini Bapak Ibu semuanya banyak mungkin orang mendokumentasikan bahasa, misalnya Bu Jusriati misalnya mendokumentasikan bahasa Bugis misalnya gitu. Tapi karena tidak diarsipkan gitu ya, begitu saya ingin meneliti bahasa Bugis, saya mulai dari nol lagi. Ya gitu ya, karena kan selama ini kan banyak ya Bu Jusriati ya, orang berpikiran bahwa gini, wah sayang sekali masa saya udah jungkir balik mendokumentasikan mau digunakan oleh orang lain gitu. Nah itu sudah tidak berlaku prinsip seperti itu. Di dalam dunia dokumentasi bahasa yang modern, justru kita itu harus saling topang menopang. Kalau misalnya Bu Susriati misalnya seandainya ini sudah mendokumentasikan bahasa Bugis itu, menghasilkan misalnya 20 jam rekaman itu. Nah, kemudian saya bisa menambahkan lagi mungkin di dalam ranah penggunaan yang lain. Saya misalnya mendokumentasikan ranah misalnya bagaimana pembuatan pisang epek di Makassar misalnya dalam bahasa Bugis misalnya gitu ya. Yang belum ada di dalam dokumentasinya Bu Susriati. Jadi saya menambahi gitu ya. Jadi bukan saya memulai dari nol lagi gitu. Nah, selama ini mungkin ada banyak yang didokumentasikan tetapi selalu dipegang di tangan perorangan. Jadi seolah-olah misalnya sudah disimpan di hard disk begitu ya, di hard disk begitu. Nah, kemudian itu dipegang sendiri gitu. Orang lain sudah tidak boleh mengakses dan sebagainya. Nah, sekarang bayangkan kalau misalnya Bu Jusriati ini misalnya sudah melakukan tindakan dokumentasi bahasa secara digital dan itu capainya luar biasa memang, misalnya bahasa Bugis sudah 20 jam tidak diarsipkan di tempat yang aman di misalnya ada di, kalau kami di LADIN ya, Language Documentation Indonesia di BRIN atau di SOAS sekarang di Jerman atau Paradisec di Australia, hanya disimpan sendiri di external hard disk kemudian terkena virus gitu. Udah, ya Bu Susri ya gitu kan. Hasil kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tuh ya udah ludes gitu. Udah nggak bisa lagi gitu ya. Jadi orang lain juga kita tidak bisa memberikan manfaat bagi orang lain.
tidak bisa memberikan manfaat juga bagi komunitas bahasa itu, tiba-tiba itu ludes juga, itu kena virus juga gitu kan. Nah, oleh karena itulah salah satu ciri dokumentasi bahasa yang modern itu dilakukan secara digital, bisa diakses publik dari manapun dan kapanpun. Tidak ada misalnya prinsip bahwa wah, sayang banget saya aja jungkir balik ini membuat rekaman, mentranskripsi, menerjemahkan, harus saya gunakan sendiri, orang lain tidak boleh itu. Kalau orang lain mau penelitian bahasa itu ya silahkan mulai dari nol sendiri gitu. Wah, itu udah nggak zamannya lagi seperti itu. Ya, sekarang kita harus saling topang menopang bagaimana hasil kerja kita di dalam dokumentasi bahasa itu bisa diakses publik. Kalaupun ada hal-hal sensitif itu kan mungkin beberapa rekaman itu ada prosedurnya, dan juga kita bisa memberikan kesempatan kepada komunitas bahasa itu untuk melihat kembali ya bahasa yang sudah didokumentasikan itu, dan berpartisipasi bahkan untuk mengolah dokumentasi bahasa itu. Baik, nah jadi hal apa yang harus segera dilakukan mengingat laju terancam punahnya bahasa itu begitu masif dari waktu ke waktu, seperti yang dikemukakan oleh Bu Menarni tadi selaku Presiden ALTI, bahwa mungkin setiap minggu ada satu bahasa yang punah. Ya, dari sekitar 6.000 atau 7.000 bahasa di dunia ini gitu. Itu kan sangat masif ya, terancam punahnya bahasa dan kepunahan bahasa itu. Nah, hal apa yang perlu segera dilakukan? Ya, pendokumentasian bahasa itu langkah pertamanya. Ya, tidak bisa kita langsung mengatakan ya harus kita revitalisasi gitu. Nah, sekarang merevitalisasinya mau bagaimana, bahannya aja tidak ada gitu misalnya. Ya kan? Jadi yang harus kita lakukan segera adalah untuk itu mendokumentasikan bahasa-bahasa di Indonesia secara digital, modern, memenuhi standar pendokumentasian bahasa secara global, yaitu bisa diakses publik karena diarsipkan di tempat yang aman, ya, sehingga bisa diakses publik dari manapun, kapanpun, oleh siapapun. Prinsip dasarnya seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Nah, jadi maksudnya dokumentasi bahasa itu apa ya kan? Karena orang ada yang menganggap bahwa misalnya artefak gitu. Artefak itu apakah dokumentasi bahasa gitu ya? Karena itu kan ada epigrafi gitu ya. Ya artefak itu dokumentasi bahasa, tapi kan itu zamannya lain gitu kan. Itu zaman batu gitu kan istilahnya kan. Nah, kemudian tulisan-tulisan tangan, kemudian deskripsi-deskripsi tentang bahasa yang dibuat zaman-zaman dulu itu, apakah itu juga dokumentasi bahasa? Ya, itu dokumentasi bahasa pada masa kertas. Ya, nah kemudian pada masa digital konsep dokumentasi itu berubah drastis. Ya, dokumentasi bahasa itu adalah rekaman bahasa sebagai data primer, bisa lisan, bisa tulis. Ya, harus ada rekamannya. Kalau tidak ada rekamannya secara digital, itu bukan dokumentasi bahasa yang kita maksudkan sekarang. Yang kedua, dokumentasi bahasa itu adalah kumpulan materi dari salah satu bahasa yang dilakukan secara terus-menerus dan multiguna. Nah, kenapa dianggap multiguna? Karena itu bisa menjadi sumber pengetahuan bahasa dan kebudayaan. Jadi kalau misalnya saya mendokumentasikan bahasa Toraja, gitu. Karena sifatnya multiguna, saya bisa mengolah menjadi apapun. Misalnya ini saya berikan contoh ya Bapak Ibu ya. Dari dokumentasi bahasa Kui yang di NTT itu, salah satunya misalnya, enggak kelihatan. Misalnya ini, saya membuat Kui Indonesian English Dictionary, dan ini memang tidak terbit di Indonesia ya, terbit di Jepang. Ini adalah hasil dari proses dokumentasi. Ya. Kemudian juga misalnya ini khusus dalam bidang genre oral tradition, mudah-mudahan enggak muncul ya, harusnya di sini mungkin. Nah ini oral tradition of Kui peoples, Lego-Lego in Alor Island is Nusa Tenggara, calling the past through song. Ini juga hasil dari pengolahan proses dokumentasi bahasa. Jadi saya mendokumentasikan misalnya tradisi lisannya, kemudian saya analisis, dan ini memang terbit juga di Jepang. Ini contoh saja ya Bapak Ibu semuanya ya, bukan pamer atau bukan apa-apa itu, karena di sini kan sifatnya multiguna, menjadi sumber pengetahuan bahasa dan kebudayaan, dan sebetulnya ada lagi yang saya olah menjadi deskripsi bahasa Kui misalnya gitu.
Nah, jadi Bapak Ibu semuanya karena misalnya di sini multiguna, mungkin ada yang bertanya, Mas Uping itu bisa nggak ya misalnya hasil dokumentasi bahasa itu kemudian diterbitkan untuk bahan-bahan apa namanya buku-buku penguatan literasi? Sangat bisa. Ya, misalnya saya merekam berbagai cerita rakyat, kemudian nanti apa namanya saya kumpulkan hasil rekaman itu karena sudah ada transkripsi, ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ada terjemahannya dalam bahasa Inggris. Saya bisa nanti membuat buku, misalnya kumpulan cerita rakyat atau orang kui dalam cerita rakyat. Nah, kemudian nanti 3 bahasa malahan, bahasa daerahnya itu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya. Jadi itu ya yang disebut sebagai multiguna. Terus kemudian mungkin ada yang bertanya juga gitu, Mas Uping itu bisa nggak sih kalau dianalisis nanti apa untuk kepentingan analisis fonologi? Sangat bisa. Ya, jadi saya misalnya membimbing salah satu kandidat doktor di UI, dia mendokumentasikan bahasanya sendiri di Luwuk, bahasa Limola yang hanya digunakan oleh dua penutur itu di 2 kampung saja. Berarti sangat-sangat sedikit jumlah penuturnya dan dia sudah mendokumentasikan sebegitu banyak. Nah, kemudian akan digunakan untuk menganalisis misalnya fonologinya, morfologinya, sintaksisnya sehingga menjadi tata bahasa pedagogi gitu ya. Nah, itu bagus gitu ya. Itu artinya bahwa hasil dokumentasi bahasa berupa kumpulan materi salah satu bahasa berupa rekaman bahasa itu bersifat multiguna. Nah, kemudian dokumentasi bahasa bersifat tahan lama dan berkaitan dengan peran penutur bahasa dan masyarakat, serta hak dan kebutuhannya. Kenapa ini dikatakan tahan lama, Bapak Ibu semuanya? Karena prinsipnya adalah tidak ada dokumentasi sebelum dokumentasi itu, hasil dokumentasi itu diarsipkan atau disimpan di tempat yang aman. Dan diharapkan diarsipkannya atau direpositorikannya itu tidak hanya di satu tempat, Bapak Ibu semuanya. Misalnya, sudah disimpan di Ladin BRIN, Language Documentation in Indonesia BRIN, tapi tolong juga mungkin disimpan di Paradisek Australia, mungkin juga disimpan di apa namanya SOAS Jerman. Mengapa begitu? Karena kalau terjadi sesuatu di pusat repositori di BRIN, di Ladin tadi, masih ada di tempat yang lain. Karena mendokumentasikan satu bahasa itu perlu waktu panjang, bahkan kalau orang asing itu bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun gitu ya, intens mendokumentasikan di satu bahasa. Sekarang bayangkan kalau tiba-tiba itu hilang karena kena virus atau terjadi bencana yang apa namanya menghancur leburkan, meluluh lantakkan seluruh infrastruktur, itu sayang banget. Ya, oleh karena itulah di dalam prinsip pendokumentasian bahasa ada satu prinsip, suatu bahasa itu belum dianggap didokumentasikan kalau dokumentasinya belum diarsipkan atau disimpan di pusat repositori yang aman. Kemudian pengarsipan hasil dokumentasi bahasa seyogyanya atau diharapkan tidak hanya di satu tempat dengan harapan itu akan terlindungi jika terjadi sesuatu di satu tempat tertentu, gitu ya. Baik, kemudian ini seringkali ada salah pengertian ya Bapak Ibu semuanya tentang dokumentasi bahasa dan berbagai istilah yang lain. Ya, jadi dokumentasi bahasa itu bukan tentang mengumpulkan rekaman untuk melestarikan bahasa tanpa menganalisisnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau sudah mendokumentasikan bahasa seperti yang saya lakukan di NTT misalnya, bukan saya langsung menyimpan selesai, bukan. Jadi tadi saya olah misalnya menjadi kamus bahasa Kui, Indonesia, dan Inggris. Kemudian saya analisis lagi misalnya tradisi lisannya dari perspektif tradisi lisan. Kemudian ada lagi saya olah lagi, saya analisis lagi misalnya deskripsi bahasa Kui di Pulau Alor, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi saya berencana misalnya untuk menjadikan bahan-bahan apa namanya pelajaran di sekolah dasar karena mereka punya sekolah sendiri. Satu kelompok etnik yang hanya sekitar 1.000 orang itu di pulau kecil itu, mereka mengelola sekolah sendiri karena mereka Muslim minoritas di sana, punya madrasah sendiri. Bu Susrianti, madrasah ibtidaiyah itu mereka punya 2 loh.
dua gitu, dua, dan kemudian juga madrasah sanawiyah MTS gitu. Dan mereka berharap sekali bahwa hasil dokumentasi bahasa saya itu tolong dianalisis dan digunakan juga untuk membuat buku pelajaran akan digunakan di sekolah mereka sendiri. Bukan berarti muatan lokal yang satu kabupaten ya, karena satu kabupaten di sana itu 24 bahasa gitu, nggak bisa. Ya, jadi tapi digunakan di sekolah mereka sendiri. Dan saya sangat senang ya mendapat tawaran itu gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, ada yang selalu berpikir bahwa dokumentasi bahasa itu hanya untuk bahasa terancam punah. Enggak. Misalnya Bu Jusrianti misalnya bahasa Bugis itu kan paling besar ya di sana ya, di apa nama Makassar ya Bu Jusrianti ya. Apakah misalnya tidak perlu didokumentasikan? Itu kan jutaan orang kok penuturnya. Oh iya, sekarang kita tidak tahu, who knows, 100 tahun yang akan datang gitu kan. Seperti bahasa Jawa Bu Jusrianti. Bahasa Jawa itu sekitar 70 juta dengan apa namanya berbagai varian-varian. Tapi sekarang varian atau ragam yang paling halus itu tinggal sedikit orang yang menguasai gitu ya. Nah, jadi ya, dokumentasi itu tidak harus untuk bahasa yang terancam punah. Bahasa Indonesia boleh nggak sih didokumentasikan? Oh, sangat boleh. Karena itu akan bisa digunakan untuk menganalisis misalnya 100 tahun yang akan datang. Seperti apa ya bahasa Indonesia 100 tahun yang akan datang? Nah, itu bisa dibandingkan. Nah, kalau kita ingin meneliti misalnya bahasa Indonesia pada tahun 40-an seperti apa ya, kita tidak punya. Kita kan hanya tulisan-tulisan aja kan mungkin kan. Tidak ada tuh sumber suaranya ya kecuali suaranya Bung Karno yang proklamasi gitu kan yang sangat terkenal gitu kan. Tapi itu kan formal banget kan gitu kan. Nah, jadi itulah kegunaannya kenapa dokumentasi bahasa itu bukan hanya melulu tentang bahasa yang terancam punah gitu ya. Tetapi, nah ada tetapinya, memang bahasa yang terancam punah itu mendesak untuk didokumentasikan. Mumpung belum punah beneran, gitu kan, nanti akan menjadi sumber ilmu pengetahuan, didokumentasikan. Gitu. Dokumentasikan dulu. Baru setelah itu, hasil dokumentasi bisa digunakan untuk sebagai materi revitalisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang lain. Gitu ya. Nah, saya katakan sumber daya yang lain karena apa? Revitalisasi itu bukan melulu tentang misalnya tata bahasa dan sebagainya, bukan gitu ya, tapi transformasi sosial budaya. Bagaimana mengubah sikap masyarakat agar mereka menyadari keberadaan bahasa mereka itu penting untuk konstruksi identitas mereka, misalnya gitu ya. Itu transformasi sosial budaya. Itu sulit loh, menyadarkan mereka bahwa bahasa mereka itu terancam punah gitu. Jadi Bu Jusrianti, ini riset saya, ini contoh saja ya, riset saya yang di NTT itu Bu. Mereka tuh awalnya yakin diri bahwa bahasa mereka tuh baik-baik saja. Katanya digunakan oleh sekitar apa namanya 10.000 orang katanya gitu. Tapi saya nggak yakin, orang cuma 3 kampung kok sampai 10.000 orang, itu kampung orangnya tuh ndelep kemana, saya sembunyi kemana, saya bilang gitu. Kemudian Bu Jusrianti, saya tuh serius loh membuat pemetaan keluarga. Di satu kampung itu saya buat petanya bener gitu ya. Terus kemudian kampung berikutnya saya buat petanya. Satu rumah ini isinya siapa, satu rumah ini isinya berapa gitu. Kemudian saya membuat seperti pertemuan aja ngobrol di bawah pohon itu loh Bu. Bawah pohon rame-rame sambil ngopi-ngopi makan sirip pinang begitu. Saya kemukakan tuh sambil nonton tuh apa namanya film-film yang saya buat orang tentang orang sana gitu. Mereka baru sadar ternyata mereka itu hanya jumlahnya sekitar 800 orang, orang namanya orang Kui di Pulau Alor NTT itu. Mereka baru sadar, loh itu yang lain-lain pada kemana gitu. Lah itu kan saya sebutkan itu tiap keluarganya, saya bilang gitu ya. Nah kemudian mereka awalnya tidak yakin bahwa bahasa mereka terancam punah itu. Kemudian saya tunjukkan hasil rekaman penggunaan bahasa itu kepada mereka, Bu Dusrianti itu. Rekaman saya rekam Bu, anak SD, anak SMP, anak SMA. Bahasanya itu kebolak-balik kalau misalnya apa lagu sekarang itu jadi tak bolak-balik gitu loh. Jadi struktur mereka tuh aslinya adalah subjek, objek, verba. Ya, tetapi yang terjadi anak-anak itu ngomong seperti bahasa Indonesia, subjek, verba, objek. Mereka tidak mengenal sebetulnya konsep namanya preposisi, adanya posposisi misalnya. Nah, jadi dengan cara itu tunjukkan hasil dokumentasi bahasa itu kepada mereka, mereka baru sadar bahwa oh ternyata anak-anak muda mereka itu tidak bisa bahasa mereka lagi gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang menganggap bahwa
Oh Mas Subing, kalau masuk pekerjaan di pusat riset Mas Subing itu kan berkaitan dengan masa lalu. Saya marah sekali itu Bu Dusrianti dikatakan begitu. Saya bilang, ini kampus tidak ngerti kenapa ngomong begitu, saya bilang gitu. Justru saya katakan bahwa mendokumentasikan bahasa untuk mempreservasi bahasa itu adalah untuk masa depan, bukan untuk masa lalu, saya katakan gitu. Dan itu saya tegaskan Bu Suriyanti ketika rapat pimpinan gitu. Itu kan Mas Subing ngurusin masa lalu. Oh, siapa bilang masa lalu? Justru saya bekerja sekarang itu adalah untuk masa depan. Saya bilang itu ya. Untuk anak-anak Indonesia dari berbagai kelompok etnik, ratusan kelompok etnik itu, jika mereka suatu saat nanti misalnya ingin melihat bagaimana bahasa-bahasa itu digunakan, ini loh tinggal melihat itu contoh-contohnya itu. Gitu ya. Jadi ini bukan tentang sesuatu yang sudah usang atau sesuatu yang sudah lewat gitu ya. Tapi dari masa kini untuk masa depan. Ya, jadi harus yakin diri begitu kalau ada orang yang apa namanya menginformasikan secara salah gitu ya tentang dokumentasi bahasa gitu. Nah, jadi ciri dokumentasi bahasa, nah ini saya memang mengutip Pak Prof. Nicola Simelman, ini Bu Jusrianti dan Bu Melani. Prof. Nicola Simelman ini adalah sesepuhnya dedengkotnya dokumentasi bahasa yang menerbitkan buku dokumentasi bahasa, mungkin saya tidak bawa ya. Oh ya ini, yang dikutip ya ini ya contohnya buku aslinya. Ini dengan tanda tangan beliau asli ya, karena dari beliau itu ya. Saya dulu yang ngajari beliau, itu kutipannya 1 tahun itu 7.000 sitasinya. Bayangkan 1 tahun itu ya, 1 tahun loh ya, 7.000 sitasi gitu ya. Nah, saya oleh karena itulah saya selalu mengutip pendapat beliau karena memang beliau yang mengajari saya gitu. Ciri utama dokumentasi bahasa pertama data primer. Harus ada data primer berupa rekaman baik itu audio visual. Kemudian yang kedua akuntabilitas ya. Kemudian nanti bisa dianalisis. Kemudian penyimpanan dan pelestarian data primer untuk jangka panjang oleh tadi harus diarsipkan ya dan supaya bisa digunakan oleh banyak pihak untuk kepentingan apa namanya akademik dan juga kepentingan pemberdayaan komunitas begitu ya. Kemudian ini tim interdisipliner tidak harus orang linguistik saja ya, jadi misalnya orang antropologi Mas Obing bisa bergabung, sangat bisa dalam pendokumentasian bahasa. Kemudian orang IT, sangat bisa. Karena itu teman-teman IT itu nanti akan bisa memanfaatkan misalnya menggabungkan antara hasil dokumentasi bahasa dengan artificial intelligence. Dan itu sekarang yang sedang berkembang. Ya, malah saya sekarang itu Bu Jusriati kalau misalnya ada anak-anak, bukan anak-anak lagi, anak-anak lah. Misalnya punya keluarga atau anak-anak atau teman gitu Bu Suryati ya lulusan misalnya apa namanya IT tetapi sekarang itu belum punya afiliasi dan ingin S3 tolong hubungi saya karena saya sangat ingin sekali menyekolahkan mereka, kami ingin mendidik itu tentang dokumentasi bahasa dan nanti terkait dengan komputasional linguistik termasuk dengan artificial intelligence dan silahkan nanti setelah itu bergabung di perusahaan riset saya gitu ya sebagai peneliti permanen. Ternyata susah itu Bu Suryati itu mencari orang seperti itu juga ya anak-anak seperti itu gitu ya. Atau masih S1 juga nggak apa-apa Bu Suryati, serius ini ya. Jadi kami itu dititipi oleh Pak Kepala BRIN, Mas Ubing. Sudah sekolahkan aja anak-anak yang baru lulus S2 atau S1 itu yang lulusan dulunya itu adalah teknologi informasi, kemudian nanti diajari tentang linguistik, kemudian nanti juga dokumentasi bahasa, diajari tentang komputasional linguistik, kemudian bisa memanfaatkan semua itu untuk preservasi atau pelestarian bahasa daerah. Dan menurut saya itu ide yang bagus, gitu ya. Nah, kemudian kerjasama dengan keterlibatan langsung komunitas bahasa, tidak ada dokumentasi bahasa yang berhasil tanpa bantuan dari komunitas bahasa. Ya, jadi ini kerja kolaboratif. Jadi saya nggak mungkin, saya orang luar. Sekarang bayangkan saya waktu itu masih anak kecil gitu di apa dalam tanda petik ya dibuang oleh senior saya, bukan dibuang artinya dididik di NTT yang saya sendiri tidak tahu bahasa itu, tidak tahu kebudayaan itu, tanpa kolaborasi dengan mereka, saya tidak bisa bekerja apa-apa. Saya tidak akan diterima di mereka. Gitu ya, saya tidak diajari kebudayaan mereka. Tapi dengan kerjasama atau berkolaborasi dengan komunitas bahasa itu, saya bisa mendapatkan banyak hal
Dan bahkan misalnya ketika saya berada di Jepang, anak-anak yang membantu saya ketika misalnya saya melakukan dokumentasi bahasa itu, saya undang ke Jepang sebagai ucapan terima kasih saya gitu ya, bahwa ya kamu sudah bekerja keras selama sekian tahun mendokumentasikan bahasa bersama saya dan saya mendapatkan kesempatan pergi, oke, kita pergi bareng meskipun ya dia perginya tidak sampai bertahun-tahun seperti saya gitu ya, dia ya perginya hanya 2 minggu 3 minggu, tetapi pada pas musim bunga sakura Bu Suryanti itu bahagia banget kan gitu kan. Artinya itu contoh ya, artinya bahwa kita harus bekerja dengan melibatkan komunitas bahasa, jangan lupakan mereka gitu loh maksud saya ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah korpus yang dianotasi dan diterjemahkan dari material bahasa yang representatif. Jadi, nanti kalau kita mendokumentasikan satu bahasa, misalnya Bugis, berarti kita punya korpus bahasa Bugis, misalnya korpus bahasa Toraja, korpus bahasa Limola, korpus bahasa apa namanya? eh, Kalau di Mamasa itu ada bahasa apa ya Bu Susianti? Bahasa Mamasa juga mungkin ya di situ ya. Saya pernah ke sana juga lupa gitu ya. Mohon izin Pak, kalau untuk Mamasa sendiri kurang tahu dengan pasti karena berbeda dengan Ya. wilayahnya saya, Bapak. Ya, Iya dan jauh kami sekali. Bugis, Toraja, ya, yang ada untuk di daerah kami di Palopo, Pak. Iya, ada Mandar ya, misalnya bahasa Mandar gitu kan. Nah itu kan belum ada kan korpus-korpus bahasa-bahasa itu kan, gitu kan. Nah, itu meskipun bahasanya itu komunitas bahasanya itu dianggap besar, tapi dokumentasi bahasa itu sebetulnya tidak melulu tentang bahasa yang terancam punah dan komunitas bahasa kecil tidak gitu ya. Oke, sekarang komponen dokumentasi bahasa Bapak Ibu semuanya apa? Pertama adalah harus ada rekaman. Ya, rekaman itu penting, ya, audio maupun visual, dan nanti termasuk metadatanya. Metadata itu apa? Data tentang data. Ya, kita sudah punya rekaman itu yang apa namanya kita transkripsi, terjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu sudah punya data. Tapi itu nanti tidak berguna kalau tidak ada metadata. Harus ada metadatanya. Misalnya pertama, siapa ya yang misalnya direkam itu, umurnya berapa ya, direkamnya di mana ya, kapan direkamnya, kemudian apa ini isi singkatnya dan sebagainya. Apakah itu ada gunanya? Sangat ada gunanya. Karena apa? Nanti itu bisa dianalisis kalau misalnya, oh ini ciri kita ingin menganalisis untuk membuat sosiolinguistik ya, analisis sosiolinguistik perbedaan bahasa laki-laki dan perempuan orang Bugis gitu. Kalau tidak ada metadatanya kan nggak bisa kelihatan. Ya, atau misalnya, oh kita ingin melihat bagaimana perubahan bahasa yang terjadi, misalnya kelompok anak kelompok umur 1 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 70 ke atas misalnya. Kalau tidak ada metadatanya terkait dengan umur yang kita rekam itu, ya kita tidak tahu siapa yang kita rekam, dia umur berapa. Nah, kalau kita ingin menganalisis tentang geolinguistiknya, ya bahasa dengan variasi kewilayahannya. Kalau kita tidak menunjukkan di situ, misalnya dalam metadata itu direkam di mana, ya nggak bisa kita bandingkan. Kalau udah digital kan nggak ada tuh, nggak kelihatan gitu kan. Tapi kalau nanti kita buat metadata, misalnya rekaman ini yang saya rekam adalah namanya siapa. Kalau tidak mau namanya, berarti dibuat ininya, inisialnya. Kemudian beliau siapa, umur berapa, laki-laki perempuan, kemudian direkamnya di mana dan seterusnya. Itu semuanya akan berguna. Ya, berikutnya. Kemudian yang kedua setelah rekaman, kita transfer dengan menggunakan aplikasi ya, tentu saja ke laptop kita atau ke ini dengan manajemen data dan diberi nilai tambah harus ditranskripsi karena kalau rekaman sendiri ya kita nggak bisa ngolah apa-apa. Ada transkripsinya, ada aplikasinya persoalan ini ya. Kemudian ada terjemahannya, ada anotasinya, ada notasi dan penautan ke metadata tadi. Kemudian harus kita arsipkan tadi ya supaya kalau terjadi sesuatu gitu ya tidak di tangan kita sendiri tetapi di pusat pengarsipan, pusat repositori, tidak di satu tempat, maka masih akan tersedia untuk jangka panjang. Nah, mobilisasi itu adalah pemanfaatan, penciptaan, pembuatan berbasis dokumentasi bahasa tadi. Misalnya publikasi berupa deskripsi bahasanya, kamusnya, cerita-cerita rakyatnya, atau misalnya untuk buku pelajaran, dan seterusnya silahkan aja. Itu adalah konsep mobilisasi. Nah, jadi perekamannya Bapak Ibu semuanya, di situ ada audio, ada video, ada teks gitu.
Nah, kemudian materi apa yang direkam? Ini selalu menjadi pertanyaan. Orang selalu berpikir bahwa yang direkam itu, oh, yang bahasa-bahasa standar saja gitu. Ya tidak, dalam dalam dunia ini mana ada orang tuh dalam setiap hari menggunakan bahasa standar gitu. Coba Bu Jusrianti misalnya di rumah dengan suaminya gitu, apa menggunakan bahasa standar, bahasa baku tiap hari itu, pasti anaknya tuh melongo aja. Ini ibu saya kenapa ya, misalnya gitu ya, pasti itu ya. Ya, bahasa itu selalu bervariasi, variasi berdasarkan kelompok umur, variasi berdasarkan gender, variasi berdasarkan kelas sosial, variasi berdasarkan geografis, kan gitu ya. Nah, itu harus kita rekam semua. Tidak boleh pilih kasih gitu. Oh, itu kan tentang gosip-gosip, nggak boleh apa namanya, direkam, apa nggak boleh didokumentasikan. Justru kan kita kadang-kala ingin mengetahui bagaimana itu mama-mama menggosip misalnya. Boleh gitu ya. Kemudian apa namanya? Oh, itu harus yang pidato yang formal. Lah, orang pidato juga kadang-kala juga tidak formal misalnya gitu ya. Atau seringkali ada yang beranggapan bahwa oh, itu berarti yang bercerita tentang masa lalu. Ya justru enggak. Dokumentasi bahasa itu juga tentang kekinian, misalnya gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi silahkan, ya, pokoknya tentang kegiatan komunikasi apapun yang ada di komunitas bahasa itu harus didokumentasikan ya, direkam baik audio maupun visual. Ya, prinsipnya adalah tidak boleh pilih kasih dalam pendokumentasian bahasa. Jadi jangan sampai misalnya, oh yang kita dokumentasikan adalah bahasa yang standar saja, yang baku saja. Lah, dalam hidup ini kan bukan hanya bahasa baku yang ada variasi berbagai ini, ada variasi berdasarkan atau dialek geografis, ada variasi berdasarkan gender, variasi berdasarkan kelompok umur. Kemudian kan ada orang ya Bu Susianti yang menganggap bahwa anak-anak sekarang tuh merusak itu bahasa bahasa daerahnya gitu. Kenapa merusak ya? Kalau tidak ada anak-anak muda itu justru bahasa itu matilah, saya bilang gitu kan. Jadi sembarang-sembarang saja tuh orang-orang itu mau ini gitu ya. Ya tidak, justru justru ujung tombak pelestarian bahasa, ujung tombaknya itu di anak-anak muda. Kalau anak-anak muda itu sudah tersakiti, tidak mau menggunakan bahasa daerahnya mereka sendiri, ya udah wassalam lah bahasanya. Siapa yang mau menggunakan juga gitu ya. Terputus itu namanya nanti generasinya gitu. Nah, ini contohnya Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak boleh pilih kasih dalam pendokumentasian bahasa, bisa penggunaan bahasa keseharian, bisa yang kita dokumentasikan juga tradisi lisannya, pembacaan manuskrip, adat istiadatnya, ritusnya, pengetahuan tradisionalnya, teknologi tradisional, seninya, permainan rakyatnya, olahraga tradisionalnya, dan seterusnya. Oleh karena itulah, karena kita tidak akan menguasai banyak hal ini, tadi sifatnya interdisipliner. Misalnya orang-orang antropologi, apakah boleh bergabung dalam tim apa namanya dokumentasi? Oh, sangat boleh. Orang-orang misalnya manuskrip, pembacaan manuskrip, oh sangat boleh. Karena ada Bapak Ibu semuanya, saking tuanya manuskrip itu, orang-orang dari mereka sendiri sudah tidak ada yang bisa membaca manuskrip itu. Yang hanya bisa membaca itu ahli-ahli itu, ahli-ahli itu loh Bu Suryanti ya. Oleh karena itulah ahli-ahli manuskrip terlibat di dalam dokumentasi bahasa sangat diperbolehkan karena dia nanti bisa membaca itu. Kemudian masyarakat senang sekali loh, ini saya pernah mengalami itu ya. Mereka sendiri itu menganggap bahwa manuskripnya itu sangat apa ya sakral dan sebagainya. Bu Suryanti tahu apa isinya itu ternyata. Eh, Kuliner itu loh apa namanya itu kalau ibu masak itu apa ya namanya Bu Suryanti ya? Bumbu-bumbu masakan dan sebagainya itu isinya ternyata. Jadi mereka tuh kaget, mereka pikir jampi-jampi atau apa gitu ya. Ternyata isinya itu adalah bagaimana cara memasak yang lezat di dalam tradisi mereka pada zamannya itu gitu ya. Sampai orang-orang itu pada bengong. Dipikir itu sakral yang luar biasa, yang isinya itu jampi-jampi itu apa sih dan sebagainya gitu ya. Ternyata isinya adalah resep makanan tradisional mereka pada zamannya itu gitu ya. Karena mereka udah nggak bisa lagi baca mereka punya sendiri ya. Jadi tidak bisa kasih dalam dokumentasi bahasa. Nah, tujuan utama dalam dokumentasi bahasa ini adalah mendapatkan rekaman setiap macam kegiatan komunikasi, namun bermacam-macam kegiatan komunikasi itu tidak sama di semua bahasa. Mungkin ada komunitas bahasa yang
tidak suka menggosip, ya jangan kita paksa untuk menggosip mereka, gitu. Mereka nggak ada gitu ya, misalnya gitu ya. Atau misalnya tidak ada yang tradisi lisannya itu di apa namanya disampaikan secara lisan misalnya gitu ya, hanya ditarikan di ini ya, ya udah nggak apa-apa begitu ya. Nah, jadi tiap-tiap itu berbeda-beda ya. Ini ya contohnya Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya ini apa namanya, ingin contohnya ini ada aplikasi Elannya, kalau tidak ada aplikasi Elannya pasti tidak akan ini. Jadi di sini kelihatan Bapak Ibu semuanya nanti kalau yang senang dengan unsur suprasegmental begitu, ini kan kelihatan ya ada yang saya ini ya, saya ini di sini. Ini kelihatan ini unsur-unsur suprasegmentalnya. Nah, ini adalah transkripsinya di baris begini. Kemudian di bawahnya ini adalah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nanti sebenarnya di bawahnya lagi ada dalam bahasa Inggris. Sekarang saya contohkan ya ini ya. Mohon maaf tidak terdengar, Bapak. Gitu? Di kami nggak ada suaranya, Pak. Di sini terdengar ya? Oh, enggak. Oh, mungkin di oh iya ya, betul betul. Tapi di sini sebenarnya terdengar sebentar ya, coba ya. Saya pindah ke terdengar suaranya? Belum, Pak, belum. Belum ada, Mas. Oh, oke oke. Berarti ada masalah ini kalau mungkin di tempat laptopnya Maaf Bapak Pak, Ibu mungkin Pak juga harus ada Obing, di tempat program. saya terdengar, Pak Obing. Di tempat saya terdengar. Oke, berarti ada yang terdengar ya mungkin ya, Pak. Oke, oke. Apa, makasih, Pak Obing. Siap, siap. Oke. Terdengar, terdengar. Ya, ini contoh yang lain ya Bapak Ibu semuanya. Coba kita ini ya, apa namanya, Mbak Afira ya. Oh, ini agak dia. Timbul tenggelam suaranya, Pak Ketubi. Timbul tenggelam. Tidak ada lagi. Ya, intinya ini aja Bapak Ibu semuanya, saya hanya ingin mencontohkan saja bahwa uh, ini adalah contoh ya dari apa namanya dokumentasi bahasa. Ini tentu belum belum diolah ya. Ini masih apa namanya betul-betul dokumentasi bahasa yang hasil dari lapangan begitu ya. Nah sekarang Bapak Ibu bayangkan kalau misalnya kita mendokumentasikan bahasa seperti ini dan kita tidak tahu bahasa mereka, nah oleh karena itulah berkolaborasi dengan komunitas bahasa itu menjadi penting gitu ya. Jadi kita bisa mencari misalnya ada mahasiswa atau anak muda yang paham apa namanya kita ajari paham laptop lah penggunaan laptop, kemudian nanti kita ajari aplikasinya yang dasar saja, nggak usah yang rumit-rumit begitu. Nah, kemudian kita nanti bisa memasukkan mereka sebagai asisten riset kita dan apa namanya melakukan perekaman atau melakukan transkripsi seperti ini, begitu ya Bapak Ibu. Nah, seringkali yang terjadi adalah Bapak Ibu semuanya, anak-anak muda yang kita rekrut sebagai asisten riset di lapangan itu, mereka bisa mengoperasionalkan laptop, komputer, kemudian bisa kita ajari aplikasi penggunaan aplikasi dasarnya, tetapi sudah tidak tahu bahasa mereka sendiri gitu kan. Jadi misalnya, oh saya mengajak Mbak Afira misalnya gitu bahasa Bugis gitu. Ya Mbak Afira bisa saya ajari ini karena tahu lah mengoperasionalkan apa laptop kan orang akademisi begitu ya. Nah,
tahu saya ajari ke aplikasinya, tetapi ketika misalnya, oh bisa bahasa Bugisnya, enggak, bingung juga kan. Nah kalau seperti itu, karena kan harus ini kan harus mentranskripsi loh detail gitu, transkripsi kemudian menerjemahkan di bawahnya terjemahan harfiah. Ya, pertama adalah harus ada terjemahan harfiahnya, kemudian yang kedua baru terjemahan komunikatif. Jadi nggak bisa langsung terjemahan komunikatif, nanti nggak nyambung. Kenapa? Karena kalau di dalam bahasa-bahasa Indonesia Timur itu SOV, subjek, objek, verba. Nah sebenarnya kalau terjemahan komunikatif kan langsung seperti bahasa Indonesia kan, terautos begitu kan? Ya, subjek, verba, objek gitu kan. Nah sehingga harus ada terjemahan harfiah dulu, baru terjemahan komunikatifnya. Gitu. Nah biasanya nanti kalau anak-anak muda di Indonesia Timur pengalaman saya adalah mereka tahu mengoperasionalkan, tapi tidak tahu bahasa daerah mereka sendiri. Nah, dengan cara apa? Nah, nanti kita dudukkan dengan orang yang tua, artinya orang yang senior lah gitu ya di kampung itu yang tahu bahasa daerah mereka. Kan, tapi kan mereka tidak bisa kita ajari yang sepuh-sepuh itu tidak kita bisa ajari mengoperasionalkan laptop, komputer dan aplikasi kan. Oleh karena itulah harus ada yang anak muda, ada yang sudah sepuh yang sudah tua begitu. Nah, bekerja bersama untuk melakukan transkripsi, terjemahan harfiah, terjemahan komunikatif, terjemahan dramatik dan sebagainya begitu. Ya, ini kalau misalnya mungkin ada yang bertanya gitu. Kalau misalnya Mas Uping kan misalnya di Jakarta, masa bisa bahasa Indonesia Timur dengan itu? Enggak, ada caranya, ada strateginya, gitu ya, Bapak Ibu semuanya. Oke, nah kemudian ini juga contoh yang lain biar agak cepat saja ya Bapak Ibu semuanya. Kalau nanti saya ini nanti Nah ini ada juga contoh ini. Nah yang agak rumit adalah biasanya kalau misalnya jadi Bapak Ibu semuanya biasanya yang agak rumit itu adalah kalau misalnya penuturnya itu lebih dari satu. Ya, misalnya 3 orang gitu kan. Bayangkan kalau 3 orang ngomong bareng lagi gitu. Masalahnya itu lebih rumit lagi proses transkripsinya gitu ya. Oleh karena itulah kalau biasanya kalau untuk latihan itu ya 1 orang aja dulu penuturnya gitu ya, yang kita rekam itu gitu ya. Oke, kemudian ya berikutnya untuk siapa dokumentasi bahasa itu? Ya, orang selalu berpikir bahwa dokumentasi bahasa itu hanya untuk diri kita sendiri sebagai akademisi gitu. Ya. Hmm. Itu adalah sebetulnya pemahaman yang salah. Dokumentasi bahasa yang pertama adalah kita harus memberikan akses kepada masyarakat pemakai bahasa itu sendiri atau komunitas bahasa itu supaya mereka bisa belajar keadaan bahasa mereka sendiri pada zaman saat kita mendokumentasikan itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya pernah mendokumentasikan bahasa Abui di Pulau Alor. Nah, waktu itu adalah saya ingin menganalisis tradisi lisannya. Itu saya mendokumentasikan 2011 dalam bentuk video ya Bapak Ibu semuanya, video. Jadi kelihatan semua pada saat itu satu malam suntuk ya dokumentasi saya itu. Kemudian saya baru berkesempatan untuk menganalisisnya begitu tahun 2022. Saya pergi lagi ke lokasi itu. Kemudian saya kumpulkanlah beberapa orang, ada 10 orang lah di situ. Banyak yang menangis saat itu gitu. Karena apa? Orang-orang yang ada di dalam video itu sudah banyak yang tidak ada. Jadi saya pertama bingung kenapa banyak yang meneteskan air mata, kemudian matanya mengembang gitu ya. Tapi ternyata mereka tuh sedih karena apa? Mereka melihat orang-orang tua mereka yang ada di dalam video itu sudah tidak ada pada tahun itu, gitu ya. Nah itu jadi sebetulnya dokumentasi bahasa kita itu pertama memang untuk komunitas pemakai bahasa. Kemudian yang kedua pakar bahasa itu pastilah dan kebudayaan atau sejarah kalau mau, karena ini menjadi sumber analisis bahasa, kebudayaan atau sejarah. Kemudian institusi pendidikan dan kebudayaan. Misalnya mereka ingin menerbitkan buku-buku literasi dan sebagainya, ingin membuat perencanaan bahasa dan kebijakan kebudayaan dan sebagainya itu bisa berdasarkan hasil dokumentasi bahasa itu. Dan peminat ya siapa saja, bukan hanya akademisi, bukan hanya komunitas itu, bukan hanya institusi pendidikan kebudayaan, tapi ya orang-orang yang berminat untuk memanfaatkan hasil dokumentasi bahasa secara positif yaitu silahkan.
Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, akses materi dokumentasi bahasa itu karena bersifat multiguna tadi, ya, prinsip umumnya adalah bisa diakses publik secara umum oleh siapapun, dari manapun dan kapanpun. Jadi misalnya Mbak Firah misalnya mendokumentasikan bahasa Mandar gitu. Ya jangan disimpan sendiri, sayang. Kalau nanti terkena virus, hasil bekerja bertahun-tahun itu ya hilang aja sekejap gitu ya. Kemudian harus direpositorikan atau diarsipkan atau disimpan misalnya di Ladin Brin atau di SOAS Jerman atau di Paradisek Australia. Nah, kemudian nanti silahkan saja apakah bisa orang langsung mengakses atau melalui permintaan begitu ya. Nanti kalau misalnya orang di close akses, kita mengajukan permintaan untuk mengakses, dan itu biasanya prosesnya 1 hari aja bisa. Saya pernah ingin mengakses apa ya, Lelegesan itu kan juga di Sulawesi ya kalau nggak salah ya, Lelegesan gitu ya, tradisi lisan di sana, dan itu disimpan di SOAS waktu itu, dan saya ingin mengakses itu bisa langsung bisa dapat karena saya gunakan untuk kepentingan akademik gitu. Nah, ada 2 syarat akses publik ya, dokumentasi bahasa itu diarsipkan dalam satu tempat yang dapat diakses oleh semua kelompok dan diberi metadata. Izin Pak, 5 menit lagi. Oh, siap. Oke. Ya, saya agak cepat ya. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu semuanya dalam proses dokumentasi itu, sebelum hasil dokumentasi bahasa itu diarsipkan, bahasa itu tidak bisa dinyatakan telah didokumentasikan. Karena prinsipnya adalah harus diarsipkan di beberapa tempat yang aman, bisa diakses publik dari manapun kapanpun, supaya bisa bersifat multiguna dan bermanfaat untuk berbagai pihak. Ya, sehingga namanya adalah arsip bahasa digital. Ya, oke ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian ini saya percepat saja. Ini korpora beranotasi, ini mobilisasi tadi. Nah, tentang revitalisasi bahasa, Bapak Ibu semuanya. Ini konsep dasarnya saja, tetapi revitalisasi itu lebih dahulu digemakan daripada dokumentasi bahasa. Dokumentasi bahasa itu baru muncul konsepnya ya, secara apa namanya disiplin keilmuan itu baru muncul sekitar tahun 2006 ya. Waktu itu saya mendapatkan buku itu langsung tahun 2000 ya, sekitar 2006 saya mendapatkan fellowship untuk dokumentasi bahasa, dan itu betul-betul apa namanya didanai oleh Volkswagen Jerman pada saat itu. Nah, kemudian revitalisasi bahasa ini sering diasumsikan dengan pembelajaran bahasa formal. Sama sekali tidak. Ya, Bapak Ibu semuanya, bahwa kalau saya, dalam prinsip saya, revitalisasi itu tidak sama atau tidak harus berupa pembelajaran bahasa formal di sekolah. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, misalnya di satu kabupaten ada 24 bahasa, seperti tempat riset saya di Pulau Alor NTT itu, bahasa mana yang akan dijadikan muatan lokal atau pelajaran di sekolah? Nggak bisa. Ya, jadi revitalisasi tidak sama dengan tidak harus berupa pembelajaran bahasa. Nah, ini Bapak Ibu semuanya kadang-kala sering dikontraskan antara dokumentasi dengan revitalisasi. Tolong dilihat tandanya di sini ya Bapak Ibu semuanya ya. Ini kontras. Ada yang menganggap bahwa Mas Uping dokumentasi itu tidak bisa digunakan untuk revitalisasi begitu. Karena ini argumen-argumennya. Iya betul, memang ya tidak semua dokumentasi itu bisa untuk revitalisasi, gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Nah, tapi dokumentasi ada argumennya juga untuk revitalisasi. Nah, ini argumennya. Ya, jadi saya belajar membaca betul dari berbagai tulisan orang-orang yang memanfaatkan dokumentasi untuk revitalisasi, bahwa betul secara teoretis bisa dokumentasi itu untuk revitalisasi. Kalau ada yang menyerang seperti tadi, gitu ya, tunjukkan argumennya melalui seperti ini, ya, bahwa menggabungkan kerja lapangan dengan pengajaran, pelatihan, dan mentoring penutur asli untuk proyek dokumentasi berkelanjutan itu penting, ya, sifatnya itu, ya. Jadi ini juga argumen-argumennya kenapa dokumentasi bahasa itu bisa untuk revitalisasi, gitu. Ini juga sama, dokumentasi untuk revitalisasi karena mendokumentasikan berbagai genre, ada percakapan informal, interaksi, bahasa keluarga, dan sebagainya. Jadi ada digunakan untuk contoh-contoh seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, kemudian revitalisasi itu apakah harus dilakukan oleh para pakar? Tidak juga.
Kita mungkin hanya menjadi provokatornya dalam tanda positif ya, tapi sebetulnya revitalisasi itu akan jauh lebih bermakna dan lebih berhasil kalau dilakukan oleh komunitas bahasa itu sendiri. Konsepnya adalah kita sebagai orang luar itu hanya membantu. Ya, konsep dasarnya di dalam revitalisasi. Nah, revitalisasi itu biasanya yang berhasil adalah diintegrasikan ke dalam ideologi dan politik perlawanan yang lebih luas terhadap ketidakadilan ya pada masa lalu misalnya dan rekonsiliasi untuk masa depan. Ada satu wilayah yang dipaksa untuk anak-anak itu dipaksa untuk mempelajari bahasa dominan. Sekarang bayangkan mereka di rumah tidak menggunakan bahasa itu, tidak perlu saya sebutkan ya, karena saya sering diserang setelah saya sebutkan begitu ya. Jadi ada satu dominan, kelompok dominan secara politik di DPR, di DPRD dan sebagainya. Nah kemudian ada kelompok-kelompok kecil ini dipaksa untuk di sekolahnya itu mempelajari bahasa dominan tadi, padahal dia di rumah tidak menggunakan bahasa itu. Gitu. Kan kasihan sebetulnya kalau dengan cara seperti itu. Nah, oleh karena itulah revitalisasi oleh bahasa-bahasa kecil-kecil tadi begitu sebagai bentuk perlawanan terhadap dominan dari mereka, kita punya identitas sendiri, ayo kita revitalisasi bahasa kita. Ya tentu saja kita memprovokatori dalam pengertian positif dengan bahasa yang mudah dicerna oleh mereka. Oke. Nah, apakah misalnya di dalam masa digital ini kemudian revitalisasi hanya berbasis dokumentasi? Sama sekali tidak. Banyak sekali sekarang pengembangan konten digital interaktif itu memanfaatkan teknologi digital untuk revitalisasi bahasa, yaitu pembuatan aplikasi pembelajaran bahasa. Oleh karena itulah tadi saya menawarkan ya Mbak Afirah ya, nanti kalau misalnya ada kenalan kolega atau mahasiswa misalnya begitu ya yang ahli IT belum punya afiliasi ingin lanjut S3 tolong hubungi saya gitu, saya ingin menyekolahkan dan misalnya mau ya serius ingin nanti ini bergabung di pusat riset saya nanti untuk revitalisasi berbasis teknologi digital. Kami sangat memerlukan orang-orang yang seperti itu, misalnya membuat aplikasi pembelajaran bahasa daerah, kemudian media sosial dan konten kreatif gitu ya. Apakah media sosial itu berguna? Sangat berguna. Kami membentuk namanya konten ya, konten daring. Jadi misalnya orang-orang satu daerah saya itu terhimpun di dalam satu grup media misalnya di Instagram atau di Facebook begitu, dan kami itu ngobrol dengan bahasa daerah kami tentang berbagai hal. Ya, akhirnya apa? Itu bisa menghubungkan berbagai orang dari mana-mana pun gitu ya, untuk mengingat kembali kebudayaan mereka, bahasa mereka di situ, di media sosial dan konten kreatif itu. Kemudian ini juga menjadi sangat penting sekarang pembuatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oleh karena itulah tadi, pokoknya Mbak Arfiah, tolong sekali kalau ada kolega atau siapapun yang paham IT tetapi belum punya afiliasi, pengen lanjut kuliah S3 begitu, dan dengan sangat senang hati ya saya ingin ini karena saya berkepentingan untuk menjadikan mereka ahli-ahli seperti ini, penerjemahan otomatis, pengenalan suara, pembelajaran personal dalam bahasa daerah gitu ya. Dan itu menjadi sekarang itu hal yang tidak terelakkan. Kemudian pelibatan dan pemberdayaan komunitas, Bapak Ibu semuanya ini wajib, namanya komunitas daring, manfaatkan misalnya media sosial tadi, Facebook, Instagram, misalnya TikTok dan sebagainya itu untuk membentuk komunitas dalam satu bahasa itu sehingga mereka bisa saling ngobrol dari manapun juga, kapanpun. Kemudian juga bisa digunakan untuk kampanye digital tentang penggunaan bahasa daerah, bahwa bahasa daerah itu keren gitu ya. Bahasa Indonesia itu juga keren, penguasaan bahasa Inggris juga keren gitu kan, sehingga jangan misalnya ragu untuk menjadi multi bahasawan misalnya gitu ya. Kemudian juga pelatihan literasi digital. Mengapa ini penting Bapak Ibu semuanya? Seringkali di daerah-daerah itu sebetulnya ya ada sinyal gitu ya, tetapi orang-orang di sana itu mungkin belum tahu cara menggunakannya bagaimana, kesempatan yang diberikan melalui misalnya ada infrastruktur digital itu untuk pengembangan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan mereka, sehingga pelatihan literasi digital ini menjadi penting. Nah, ini contoh keberhasilan ya Bapak Ibu semuanya yang memanfaatkan teknologi digital gitu untuk revitalisasi. Ada Bahasa Bali Wiki, ada Kimeduwe di Chili, ada Hikanusa atau Hikayat Nusantara. Ini silakan aja nanti dicek aja di internet dengan gampang.
Nah, Bapak Ibu semuanya memang ada masalah ya. Apakah semua komunitas bahasa di berbagai tempat itu bahasanya bisa direvitalisasi dengan memanfaatkan digital? Tidak. Bapak Ibu semuanya di Indonesia Timur itu beneran ada. Orang mencari sinyal itu masih harus naik-naik ke pohon gitu. Itu saya lakukan serius. Ya. Jadi di Indonesia Timur infrastruktur digital itu tidak semasif Indonesia Barat atau misalnya Sulawesi ya, terutama misalnya Makassar gitu ya Mbak Vira ya. Enggak, kalau Palopo kan masih agak dekat lah, udah oke lah itulah gitu ya. Tapi di Indonesia Timur di Papua dengan jumlah bahasa yang paling banyak di Indonesia sekitar 400 itu adalah termasuk daerah yang kesenjangan digitalnya tinggi. Kesenjangan digital tinggi itu maksudnya apa? Infrastruktur digitalnya itu masih minim sehingga aspek-aspek digital di dalam kehidupan mereka itu tidak terlayani dengan baik. Bahkan di Indonesia Barat itu masih ada di Mentawai, Bapak Ibu itu di Mentawai itu masuk di Sumatera Barat provinsinya, tapi jangan dipikir seperti di daerah Jawa yang mudah sekali mendapatkan sinyal dan sebagainya. Oh, itu sulit. Listrik aja hanya ada di malam hari. Siang tuh nggak ada karena pakai genset misalnya, ya. Nah jadi kesenjangan digital dan revitalisasi bahasa memang ada karena apa? Keterbatasan akses, keterampilan digital yang rendah, dan diskriminasi kebahasaan. Saya pernah misalnya ingin menjalin kerjasama dengan Google, betul-betul manajemen Google di Singapura ya, dan juga di India, ingin berkolaborasi terkait dengan bagaimana Google bisa membantu apa kepada kami untuk preservasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Nah, tentu dalam prinsip mereka berpikir untung rugi. Kalau saya misalnya mempreservasi bahasa-bahasa yang kecil itu, untungnya apa? Oleh karena itulah mereka meminta saya mengerjakan atau kami mengerjakan bahasa-bahasa yang besar. Karena apa? Ketika nanti aplikasi itu jadi, mereka kan bisa menjual. Pangsa pasarnya ada. Misalnya Jawa sekitar 70 juta, atau Sunda misalnya sekitar mungkin 40 juta, Makassar berapa puluh juta gitu kan Mbak Arvia ya. Kemudian Mandar, Toraja dan sebagainya misalnya gitu. Nah, jadi ada namanya diskriminasi bahasa ya di dalam konteks digital. Nah, sehingga nanti itu memunculkan konsep namanya adalah kesenjangan bahasa di ruang digital. Bahasa-bahasa besar itu mondar-mandir di ruang digital. Tapi sekarang lihat ya, bahasa-bahasa kecil itu. Seolah-olah bahasa-bahasa kecil itu teralienasi ya, terkucilkan gitu. Nah, jadi strategi mengatasi kesenjangan digital untuk revitalisasi bahasa itu tentu pembangunan infrastruktur digital yang merata. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya jangan menganggap bahwa Indonesia Timur itu seperti Indonesia Barat dalam seluruh infrastrukturnya, enggak, terutama digitalnya. Kemudian peningkatan literasi digital berbasis komunitas, pengembangan aplikasi dan konten lokal, terutama terkait kebudayaan mereka supaya orang itu tahu. Kebijakan inklusi linguistik, jangan menganaktirikan bahasa-bahasa minoritas, bahasa-bahasa kecil yang jumlahnya itu sedikit, dan pendekatan kolaboratif antara akademisi dan komunitas bahasa dan berbagai pihak lainnya, misalnya seperti tadi ya, kami mencoba bekerja sama dengan Google dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu semuanya, demikian. Mohon maaf ya Mbak Harfiah, ini mungkin agak menambah waktu sedikit begitu. Tapi kalau nanti kurang jelas, saya selalu menginformasikan di sini ada alamat email saya, ada media sosial saya, dan juga ada nomor saya ya. Tapi nomor saya tetapi jangan dijadikan jaminan pinjol gitu ya, guyonannya gitu ya. Tapi tujuannya adalah Bu Suryati ini untuk ini benar silaturahmi akademik kita itu tidak berhenti di sini. Artinya kita bisa masih berdiskusi kapanpun karena diskusi hal-hal seperti ini dalam waktu yang sangat singkat itu menurut saya tidak mungkin bisa Betul Pak, membuka jalan silaturahmi dulu. Siap, dengan senang hati. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan mohon maaf juga mungkin ada beberapa slide yang saya lewati supaya cepat. Ini PPT sudah saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca dan jika ada hal yang ingin kita diskusikan lebih lanjut dengan senang hati silakan bisa kita diskusikan di medsos saya, email saya atau WA saya. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya. Wabarakatuh. Harusnya ini 3 jam nih Pak Oping ya.
Mohon maaf kebanyakan slide-nya mungkin, tapi nggak apa-apa. Ini memang tujuannya supaya bisa dibaca oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, siapa tahu tertarik gitu. Baik. Terima kasih Pak Obing. Pak, saya sudah langsung add friend tuh di Facebook, Pak. Dengan senang hati nanti. Baik, Pak Obing, kami dapat info juga nih, Bu Menarni, Bu Pres, fi amanillah Ibu lagi dalam perjalanan. Semoga sehat, selamat sampai di tujuan. Em, Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke Terima Q&A. kasih, Bu. Terima kasih. Kita masuk ke Q&A sessions. Kita untuk sesi pertama ini 2 penanya saja Bapak Ibu ya, 1 live di room dan 1 akan saya bacakan dari chat. Silakan yang pertama, yang langsung angkat tangan pertama nih Pak Yakobus M. Langkelang. Silakan Bapak pertanyaannya. Langsung Baik, saja. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore Mas Obing. Selamat sore Mas Yakobus. Semoga masih ingat saya. Ya. Wah, kalau orang yang bening-bening begini pasti selalu diingat itu. Dan dulu pernah kegiatan sama-sama, udah lama, tapi tahun 2014 sampai 2016 di Kupang, Mas. Di sana, di linguistik, prodi bahasa Betul, Kontana betul. Betul, siap. Nanti Ya. mohon izin di ini ya, japri-japri lagi ya Mas Yakob ya. Siap Mas Obing ya, makasih. Ini Mas Obing, saya sekarang lagi menekuni penelitian terhadap pemertahanan bahasa dan revitalisasi bahasa. Kemudian kebetulan saya juga sedang lanjut studi doktoral dan di semester terakhir. Jadi saya membuat strategi pemertahanan bahasa. Kebetulan bahasa yang saya teliti ini adalah bahasa Helong, Mas, di Semau. Ya. Oke, Yang jumlah penuturnya mungkin tahun-tahun terakhir ini sudah tinggal 5.000 penutur. Ya, betul, sedikit. 5.000-an penutur. Nah, saya sudah menghasilkan strateginya dalam penelitian itu. Kemudian produknya itu adalah produk kebijakan pemerintah daerah. Nah, ini hal ini yang ingin saya tanyakan ke Mas Obing. Bagaimana integrasi strategi yang sudah dibuat ya terkait revitalisasi bahasa ataupun pemertahanan bahasa ini dengan pemerintah daerah, sehingga ini bisa dilaksanakan secepatnya, mengingat bahasa ini sudah terancam atau bergeser. Nah, itu. Jadi selain itu juga saya juga membuat beberapa konten kreatif melalui media digital ya, dan dalam segi pemertahanan bahasa Helong. Jadi saya lebih tekun meneliti bahasa Helong sekarang, Mas Obing. Dari Kupang kan. Ya. Tapi memang komunitasnya juga sedikit ya, itu apa ya? Benar. Sedikit, betul. Ya. Terima Saya jawab kasih, itu saja, Mas langsung. Obing. Ya, Mas Yakobus nanti tolong ini ya, japri saya ya, karena mungkin ada beberapa hal yang bisa kita kerja bareng deh. Serius. Siap, Mas Obing, makasih. Intinya begini, salah satu, saya langsung jawab langsung ya, Mbak Afira, nggak apa-apa ya. Nah, jadi salah satu kelemahan dari keberadaan pemerintah daerah di Indonesia sekarang itu adalah tidak menyadari amanat undang-undang terkait dengan bahasa daerah. Ya, saya selalu, ya mohon maaf kalau saya ketemu bupati, DPRD, saya memang selalu mengatakan itu, Mas Yakob dan Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang agak emosional gitu, tapi dalam pengertian masih sopan lah, masih santun gitu ya. Tapi cara saya adalah menggugah mereka untuk menyadari amanat undang-undang. Bahwa di dalam undang-undang itu dijelaskan bahwa pemeliharaan bahasa daerah itu ada pada pemerintah daerah. Ya, bukan pusat loh Mas Yakob. Serius. Dan saya dalam waktu dekat ini mungkin akan bertemu juga dengan anggota DPR yang maksudnya tim perumus tentang bahasa daerah itu, pemeliharaan bahasa daerah itu gitu. Dan saya akan mengatakan bahwa berapa sih jumlah Pemda yang menyadari amanat undang-undang itu gitu. Berapa sih pemerintah daerah yang misalnya mau menggelontorkan anggaran untuk misalnya pemeliharaan bahasa daerah itu? Bisa dihitung jari. Serius.
Nah, jadi pertama memang apa namanya Mas Yakob ya dan Bapak Ibu semuanya, tugas kita adalah ya dengan cara yang sopan, artinya mempersuasi bagaimana pengambil kebijakan di pemerintah daerah itu menyadari tentang amanat, tugas, kewajiban mereka terhadap bahasa daerah itu, gitu ya. Itu penting. Karena dengan cara itu kita akan bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Mengapa saya katakan mempersuasi gitu ya? Karena jangan menyerang frontal ya. Karena kalau menyerang frontal mereka menjauh. Ya, jadi ini pengalaman dari berbagai tulisan. Ya, kita mempersuasi artinya adalah kita mendekatkan diri tetapi mendapatkan hasil yang bagus. Kemudian yang kedua, Mas Yakob, menurut saya di Indonesia itu tidak ada disertasi yang eh, berupa hasil penelitian tentang kebijakan bahasa. Serius, coba cari. Di Indonesia loh ya, maksud saya ya. Kalau di luar negeri ya banyak, saya bisa mengumpulkan ratusan gitu ya. Tapi di Indonesia, coba lihat Mas Jakob. Disertasi yang tentang misalnya kebijakan bahasa di Indonesia. Atau misalnya di Kupang, itu pasti nggak ada ya. Kadang-kala ya itu apa ya, common sense gitu ya, common sense gitu ya. Nah itu kan berarti kita harus membantu para pengambil kebijakan di pemerintah daerah itu terkait dengan bahasa daerah yang ada di situ ya. Mereka kan memang harus kita bantu karena mereka memang juga tidak tahu gitu ya. Jadi oleh karena itulah Mas Yakob kalau misalnya ingin melangkah sampai kepada tahap namanya kebijakan bahasa, kalau dalam hal ini adalah kebijakan bahasa daerah ya karena itu kan berada di satu kawasan provinsi ya, kita memang harus mempelajari dengan baik begitu ya tentang konsep kebijakan yang dalam hal ini objeknya adalah bahasa. Ya, artinya jangan sampai juga kita misalnya menjadi orang yang menjerumuskan para pengambil keputusan. Karena apa yang dihujat itu Mas, itu adalah pejabatnya itu bukan kitanya sebagai akademisi. Kalau kita sebagai akademisi, misalnya Mbak Afirah itu membujuk-bujukin bupatinya itu, ayo begini, ayo begini. Nah, tapi yang tampil kan bupatinya, jadi yang dihajar oleh itunya kan bupatinya. Mbak Hafirahnya kan di belakangnya dan nyantai-nyantai saya gitu ya. Jadi sama Mas Jakob juga gitu. Kalau misalnya ingin misalnya memberikan masukan itu yang betul-betul berbasis data gitu ya, berbasis riset, berbasis kajian gitu ya. Nah, itu menurut saya yang apa namanya Mas Yakob ya. Jadi dari tadi apakah dari dokumentasi kemudian bisa sampai ke kebijakan sangat bisa. Ya, tapi persoalannya memang di Indonesia itu belum banyak orang yang menekuni tentang kebijakan bahasa. Ya ini tantangan bagi kita semua. Jadi nanti kalau adik-adik teman-teman semuanya di sini, misalnya bingung tentang apa topik tesis atau disertasinya gitu ya, coba dilihat tentang kebijakan bahasa. Saya pernah membujuki loh dan sukses Mas Yakob, itu kebijakan sastra di Maluku. Dan baru selesai tahun lalu dan sekarang dia sudah mengajar di Austria. Keren kan? Itu adik angkat saya. Itu seperti itu Mas Yakob ya. Artinya apa namanya? Terima kasih pencerahannya Mas Yakob. Siap Mas. Nanti tolong japri-japri ya Mas Yakob ya. Siap langsung saya japri. Ada hal yang mungkin bisa kita kerjakan bersama. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang mencerahkan Pak Obing. Seharusnya belum puas Pak Yakob ya, nanti lanjut lagi lah japri-japrian supaya lebih puas. Siap. Baik, Siap, Bapak Ibu peserta ini mohon maaf saya akan mengambil satu lagi penanya untuk di kolom chat ya. Mohon maaf yang raise hand nanti bisa japri Pak Obing deh ya Bapak Ibu ya. Saya ambil yang dari chat. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Pak Obing di chat. Izin bertanya Mas Obing, ada bahasa-bahasa yang digunakan dari Ibu Imelda Yance. Ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam konteks yang sangat sakral atau terkait dengan adat istiadat tertentu. Dokumentasi bahasa ini bisa dianggap sebagai pelanggaran budaya atau tabu, terutama jika melibatkan cerita rakyat, ritual, atau pengetahuan tradisional yang seharusnya tidak dibagikan secara terbuka. Nah, pertanyaannya bagaimana menyikapi situasi ini, Pak Obing? Bisa langsung, Bapak? Ini Mbak Imelda Yance ini peneliti saya sendiri ini, Mbak. Udah bisa kesasar sampai di Sulawesi ini dia. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik ya, dan juga hampir ada di dalam setiap tempat ya, Bapak Ibu semuanya. Bahwa ketika kita mendokumentasikan bahasa, kita harus pertama tidak menyalahi etika. Ya, salah satunya adalah informed consent. Artinya memang kalau informed consent berarti kan sebelum kita mendokumentasikan itu
mendapatkan izin kita untuk merekam, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan. Nah, kalau orang-orang di Indonesia Timur mungkin mohon maaf ya, kalau misalnya secara tertulis itu kan terlalu formal ya. Biasanya nanti secara lisan aja kita rekam aja. Kita katakan bahwa misalnya Mama, Papa, ini apa namanya kami ingin belajar nih bahasa ini gitu ya. Boleh nggak saya rekam gitu ya. Oh ya boleh, silakan aja. Nah itu jadi udah dianggap informed consent, tidak harus tertulis. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya sangat ini boleh informed consent-nya tertulis. Nah, kemudian jadi Mbak Imelda Yansa dan Bapak Ibu semuanya, kalau kita memang tidak diperbolehkan mendokumentasikan atau merekamnya secara sembunyi-sembunyi, itu pelanggaran etika, nggak bisa sama sekali. Kita bisa, kalau itu terjadi, kemudian nanti diketahui dan komunitas bahasa itu menuntut kita akan hancur habis-habisan ya, karena apa? Kita melakukan pelanggaran etika penelitian. Jadi informed consent, persetujuan dari anggota komunitas bahasa itu menjadi penting. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya kita informed consent-nya itu dapat, artinya bahwa diperbolehkan merekam itu, tetapi dikatakan bahwa ini sensitif loh, misalnya gitu ya, dan ini sebetulnya hal yang sakral loh, sebetulnya itu tidak boleh sembarang orang. Ya kalau kayak gitu nanti jangan, ketika menyimpan, mengarsipkan di pusat repositori tadi, jangan dibuat open access, dibuat close access. Karena apa? Kita sebagai deposan ya, atau orang yang menyimpan ya hasil dokumentasi bahasa di pusat repositori atau pusat pengarsipan tadi, diberi hak untuk menyatakan di situ close access atau open access. Ya, nah kalau close access berarti segala hal ihwal untuk mengunduh dokumentasi bahasa itu bergantung pada permohonan orang yang akan mengakses dan bergantung pada kita boleh atau tidak. Gitu ya. Jadi kalau misalnya hal-hal yang sensitif dan sebagainya, sakral dan sebagainya tidak boleh diketahui sembarang orang, meskipun sudah mendapatkan informed consent, begitu ya, kemudian itu biasanya dibuat close access. Dan untuk mengakses itu nanti biasanya harus melakukan permintaan atau permohonan. Tetapi informed consent dari orang yang kita rekam atau dari komunitas bahasa untuk merekam itu penting. Kalau misalnya tidak diperbolehkan, kemudian kita merekam sembunyi-sembunyi, itu adalah pelanggaran etika berat dan tidak diperbolehkan. Begitu ya, apa namanya Mbak Imelda Yansa ya, Bapak Ibu semuanya. Tadi ada Mas Morgan yang sudah raise hand ya, tapi nanti mungkin bisa, silakan japri ke saya Mas Morgan nanti ya, nanti saya balas dengan senang hati. Tadi ada alamat email saya, ada media sosial saya, dan juga ada di bagian akhir PPT saya itu ada nomor saya, silakan dengan senang hati nanti saya akan menjawab. Baik, terima kasih Pak Obing atas jawaban-jawabannya, sangat bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu peserta sedaring ya, sangat terbatas nih, tapi sudah ada tuh bisa lebih puas kalau japrian sama Pak Obing. Nah, satu hal yang bisa kita yang tiba-tiba ada muncul di kepala saya Pak Obing nih tentang pendokumentasian, kita tuh saat ini jangan dikalah sama emak-emak yang aktif dokumentasikan kegiatannya sehari-hari di medsos Pak Obing ya. Betul. Sebagai peneliti bahasa, penggiat ini mesti aktif juga tuh mendokumentasikan supaya nggak hilang Bapak ya. Kurang lebih seperti itu Bapak ya, kita harus bersaing dengan emak-emak tuh yang di Facebook, yang di medsos lainnya Bapak ya. Ya. Siap. Ya, jadi saya kira sebelum kita, terima kasih Pak Obing sekali lagi, sangat-sangat mencerahkan. Tentu kita belum sangat puas Bapak ini kalau nggak bosan nih sebenarnya Pak, tapi mohon maaf sekali lagi karena waktu sangat terbatas. Ada 2 sesi kali ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, izinkan kami untuk menayangkan sertifikat sebagai penghargaan kepada Pak Obing Katubi yang sudah memberikan pencerahan pada kita pada hari ini. Jreng itu musiknya Bapak ya. Terima kasih. Tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih banyak Bapak Dr. Obing Katubi M.Hum. Semoga bisa bersua di lain waktu Bapak ya, sehat-sehat. Siap. Mempertahankan bahasa. Baik.